Halo, nama saya Edloving Anyeli Raquel Onsu, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini saya akan membahas tentang materi integrasi nasional. Suatu negara atau suatu bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya. Itulah yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Secara etimologi, integrasi nasional adalah studi yang mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga perubahan yang terjadi pada kata itu. Pengertian etimologi dari integrasi nasional berarti mempelajari asal-usul kata pembentuk istilah tersebut. Nah, kalau secara terminologi, dilihat dari titik kesamaan berdasarkan sudut pandang dari para ahli, bahwa integrasi dapat berarti penyatuan, pembauran, keterpaduan sebagai kebulatan dari unsur atau aspek-aspeknya. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris ialah national integration. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan juga berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Myron Winner dalam Ramlan Surbakti menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Ada 5 jenis integrasi politik, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai, dan integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentuk identitas nasional. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Kemudian mendekatkan perbedaan aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum untuk memelihara tertib sosial. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama. Menurut Suroyo, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik etnisitas, sosial budaya, dan latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Aspek-aspek integrasi nasional. Pertama, integrasi politik. Dalam dimensi yang bersifat vertikal, menyangkut hubungan elit dan massa, antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dengan rakyat menjadi jembatan celah perbedaan untuk pengembangan proses politik yang partisipatif. Kalau dalam dimensi horizontal, menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerja sama secara sinergi untuk kebutuhan hidup rakyat. Integrasi sosial budaya, yakni merupakan penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat seperti hubungan antar suku, lapisan dan golongan sehingga menjadi satu kesatuan. Disintegrasi. Disintegrasi ini berbeda dengan integrasi. Disintegrasi adalah ketidakpaduan,
keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Model integrasi Imperium Majapahit. Integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Kedua, model integrasi kolonial. Integrasi kedua ini disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda Baru, sepenuhnya dicapai pada awal abad 20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Model integrasi nasional Indonesia. Integrasi ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka pada tahun 1945. Nah, dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintah kolonial Belanda dilalui tahapan-tahapan mulai dari masa perintis, masa penegas, masa percobaan, hingga masa pendobrak. Yang pertama, masa perintis adalah masa mulai dirintisnya semangat kebangsaan melalui pembentukan organisasi-organisasi pergerakan. Kedua, masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Ketiga, masa percobaan, di mana bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Keempat, masa pendobrak, di mana pada masa tersebut semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Pengembangan integrasi di Indonesia. Dalam pengembangan integrasi di Indonesia, ancaman luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Dengan ini, masyarakat akan bersatu melawan musuh bersama. Gaya politik kepemimpinan. Gaya politik dari para pemimpin yang karismatik dan dicintai oleh rakyat serta memiliki jasa besar mampu menyatukan bangsa yang sebelumnya tercerai-berai. Kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik seperti birokrasi yang satu padu dapat menjadi saran pemersatu dengan sistem pelayanan yang baik dan diterima oleh masyarakat. Ideologi nasional. Ideologi ialah seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati dengan memberi visi atau beberapa panduan untuk mencapai tujuannya. Kesempatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang baik dengan keberhasilan dan menciptakan keadilan bisa diterima oleh masyarakat sebagai satu kesatuan. Demikian pembahasan integrasi nasional